Di sela-sela hari libur sekolah, Rita berkeinginan hendak mendaki gunung dan ingin berkemah di sana. Ia mengajak dua orang temannya, Lily dan Chika. Mereka sangat bergembira ingin berkemah di gunung, lagi pula kebetulan mereka sedang ditinggal orang tuanya. Orang tua mereka sedang berpulang kampung, jadi mereka memutuskan agar 3 hari berkemah di sana. Di pagi harinya mereka bergerak pergi, dan membawa peralatan yang cukup, seperti tenda kemah, beras dan sayuran kemasan, dan juga makanan lainnya. Mereka pun menuju Gunung Salak. Gunung Salak yang tidak perlu kami sebutkan alamatnya. Di gunung itu terkenal sangat angker, tidak ada satu orang pun yang tidak menyaksikan hal mistis di sana. Namun gunung itu tetap saja menjadi favorit anak-anak remaja untuk berkunjung karena keindahannya. Sesampainya di pintu gerbang akan naik, mereka dengan senang hati memenuhi makanan dan membeli buah-buahan. Mereka memenuhkan tasnya agar tidak kehabisan bekal. Namun dikarenakan angker, sang penjaga pintu masuk memperingatkan mereka, jangan cakap kotor dan kalau ada suara memanggil haruslah diabaikan. Dan sang penjaga pintu memberikan doa masuk dan menuliskan sepotong doa untuk dibawa naik ke sana. Tak lama kemudian pergilah mereka, mendaki perlahan-lahan. Sesampainya di puncak gunung itu mereka mendirikan kemah, dan juga masak-memasak, dan mereka pun mandi di air terjun, sampai sore hari. Dengan gembira mereka mandi, dan melihat ikan-ikan yang begitu besar. Mereka asik bermain di dalam air, dan tak sengaja Rita melihat kelebat cahaya putih di balik pohon namun ia mengabaikannya. Mereka terus mandi dan bergembira. Setelah itu mereka pun beristirahat, tiba-tiba mereka merasa mengantuk. Dan mereka tidur di dalam kemah, tak sadar mereka terbangun jam 12 malam namun mereka tidur lagi. Namun Rita ingin buang air, dia coba membangunkan dua temannya namun mereka payah terbangun. Rita pun memberanikan diri untuk keluar sendiri. Dan disitulah ia melihat rumah-rumah yang banyak di depan kemah mereka, dan lampu-lampu yang terang. Ia terheran, ia bingung, namun ia mengira itu kemah orang yang baru datang. Ia biasa saja. Ia pun merasa senang, karena Rita merasa tidak sendiri di lokasi perkemahan. Ia pun mencoba turun ke air terjun, ia buang air, dan ia melihat di balik air terjun ada pondok rumah-rumah yang banyak. Ia naik ke kemahnya, dan Rita duduk di atas bukit kecil. Ia memandangi orang-orang yang ramai. Dan ia melihat ibu-ibu duduk menganyam tikar, dan ia melihat anak-anak bermain, dengan rasa sungguh menyenangkan, dan Rita coba mendekati rumah-rumah itu, namun ia heran, tidak ada satupun orang-orang yang bersuara melainkan hanya anak-anak yang berlarian. Dan setelah jam 3 malam Rita pun tidur lagi dan setelah pagi hari, Rita terkejut dan hampir pingsan, ia melihat rumah-rumah yang ramai itu tidak ada lagi, ia bingung, dan menceritakannya kepada dua temannya, mereka pun ketakutan. Dan mereka bergegas untuk pulang, namun di tengah perkemahan mereka bertemu ibu-ibu penanam sayuran. Rita menceritakannya kepada ibu itu, si ibu menjawab, kalian jangan takut, itu orang Bunian. Kadangkala mereka menampakkan diri dan menampakkan rumah-rumahnya kepada manusia seperti kita. Rita terdiam, wajahnya pucat, dan tidak berbicara, dan dua teman Rita pun sampai panik melihat Rita. Rita hampir pingsan, lalu si ibu petani itu mengambil potongan kunyit, dan air di cawan. Ibu itu membacakan mantra pemutus dimensi Bunian dari ingatan Rita, dan ibu itu pun mengusapkan potongan kunyit ke kening Rita, dan meminumkan air itu, lalu Rita pun sembuh seketika, dan ibu itu membawa mereka bertiga ke rumah ibu itu, lalu memberinya makan dan minum. Sang ibu menceritakan, tempat kemah kalian itu tempat kampung bangsa halus, namun mereka tidak jahat, ucap ibu. Si ibu menceritakan, dulu di zaman datuk kami, waktu dijajah oleh Belanda, di tempat itulah datuk-datuk kami bersembunyi, dan dari tempat itulah bangsa halus keluar mewujud, untuk membantu orang-orang berperang dengan Belanda. Jadi sampai saat ini, tempat itu menjadi seperti itu. Kadang-kadang, mereka menampakkan diri kepada kita dan kadang-kadang mereka juga mau keluar menyerupai kita, namun mereka tidak mau mencelakakan manusia, akan tetapi mereka tidak suka dengan perkataan kotor. Jika kita melakukannya mereka mau membuat kita demam tinggi dan selalu bermimpi buruk, ucap si ibu. Nah, itu sajalah cerita kita di video ini tentang pengalaman Rita, Lily dan Cici. Terima kasih telah mendengarkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.